Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di kelas daring mata pelajaran matematika kelas 7 semester 1 ya. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Sumber belajar yang digunakan yaitu buku siswa Matematika kelas 7 semester 1 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia edisi revisi tahun 2016 halaman 81. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama peserta didik dapat menjelaskan konsep bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan perbandingan bilangan berpangkat bulat positif. Yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di sini ada gambar ya. Di sana ada gambar pancaran sinar ya. Di sana panjang gelombang sinar inframerah berkisar antara 1 mm dan 750 nanometer. Nah, di sini ada di bawah dilambangkan 1 nano sama dengan 1/1 miliar ya, atau dipangkat 10 pangkat negatif 9. Di sini untuk bilangan negatif ya, sedangkan hari ini kita akan belajar tentang pangkat bulat positif. Berarti belajar pangkat itu ada kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Bilangan berpangkat bulat positif, pasti kamu pernah menemukan bentuk perkalian seperti ini. 7 kali 7. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali dan 4 sebanyak 5 kali perkaliannya. Bentuk perkalian tersebut disebut bentuk perkalian berulang. Perkalian berulang dapat dinyatakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Misalnya 7 kali 7 ditulis 7. 2-nya di atas dibaca 7 pangkat 2 atau 7 kuadrat. Ada lagi contoh 5 kali 5 kali 5 sebanyak 3 kali ya, berarti ditulis 5, 3-nya di atas dibaca 5 pangkat 3. Perpangkatan dengan pangkat bilangan bulat positif dapat diperoleh dari perkalian berulang suatu bilangan. Contoh di sini 2 pangkat 1, pangkatnya 1 berarti sama dengan 2 ya. 2 pangkat 2 sama dengan perkaliannya sebanyak 2 kali, 2 kali 2. Begitu juga 2 pangkat 3, perkaliannya sebanyak 3 kali. Dan 2 pangkat 4, perkalian 2-nya sebanyak 2 kali. Secara umum, jika A anggota bilangan real dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A sebanyak N faktor. Di buku juga ada beberapa contoh ya, di sana ada dalam bentuk bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan keterangannya. Di sana misalnya contoh 59.049. Bisa dinyatakan dalam bentuk pangkat itu 3 pangkat 10. Bagaimana caranya? Di sini ada 3 pangkat 10 itu ternyata 3 kali 3 sebanyak 10 kali, yang menghasilkan 59.049. Begitu juga di sana ada di bagian bawah 8 juta, 8 kali 10 pangkat 6 ya. 8 kali 10 sebanyak 6 kali, 8 kali sejuta jadi 8 juta. Nah, di sini ada faktor bilangan untuk mengubah dari bentuk desimal menjadi bentuk pangkat ya. Di sana ada ubahlah bilangan bulat 648 menjadi bilangan berpangkat. Berarti dibaginya itu dengan bilangan prima ya, ada 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Kita ubah dulu di sini dengan pembagian 2. 648 dibagi 2 sama dengan 324, dibagi 2 sama dengan 162, dibagi 2 sama dengan 81. Nah, di sini 81 tidak bisa dibagi dengan 2, maka kita coba dengan 3, ternyata menghasilkan 27. Seperti itu seterusnya sampai di sini menghasilkan 3 bagi 3 itu sama dengan 1 ya. Jadi 648 itu sama dengan 2
kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, dan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Jadi hasil dari 648 dibuat menjadi pangkat, yaitu menghasilkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 4. Sekarang kita ke contoh ya untuk membandingkan bilangan berpangkat. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Di sini 5 pangkat 6 kita cari desimalnya berapa ya. Setelah dicari menghasilkan 15.622. Gitu juga dengan 6 pangkat 5 perkalian sebanyak 5 kali menghasilkan 7.776. Bisa kita lihat, bisa kita bandingkan mana yang lebih besar ya. Ternyata 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Berikutnya contoh 2 ya. Di sana ada tentukan bilangan yang lebih besar antara 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100 ya. Untuk membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar, kita bisa melakukan percobaan untuk bilangan-bilangan yang lebih kecil ya. Jadi kita percobaannya terhadap bilangan yang lebih kecil dengan syarat bilangannya lebih dari 2 ya. Karena nanti kita jelaskan ya yang bilangan kurang dari 2. Kenapa syaratnya harus bilangannya lebih dari 2? Di sini ada 3 pangkat 4, kita bandingkan dengan 4 pangkat 3. Setelah kita cari 3 pangkat 4 itu hasilnya 81, 4 pangkat 3 hasilnya 64. Kita bisa lihat berapa, mana yang lebih besar. Ternyata 3 pangkat 4 itu lebih besar ya. Berarti ya di sini 3 pangkat 4 lebih besar ya. Begitu juga dengan 4 pangkat 5 dan 5 pangkat 4 kita bandingkan ya. Hasilnya ternyata ini 1024, sedangkan 5 pangkat 4 625, berarti 1024 ini lebih besar ya. Dan hasilnya berarti 4 pangkat 5 itu lebih besar daripada 5 pangkat 4. Selanjutnya juga di sini 5 pangkat 6, mana yang lebih besar? Ternyata 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Nah, begitupun seterusnya akan menghasilkan pangkatnya tertinggi itu yang lebih besar. Dari kesimpulan ini, dari percobaan ini kita dapat menyimpulkan bahwa 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100 itu pasti lebih besar yang 100 pangkat 101 ya. Nah, tadi Ibu ada syarat ya lebih dari 2, karena kalau untuk 1 pangkat 2 atau 2 pangkat 1 ini setelah dihitung 1 kuadrat itu kan 1 kali 1 menghasilkan 1, sedangkan 2 pangkat 1 itu menghasilkan 2. Ternyata pangkat tertinggi ini lebih rendah, lebih kecil ya nilainya. Jadi ternyata harus ada syaratnya. Nah, berarti ini ternyata lebih besar. Yang pangkatnya kecil itu lebih besar ya. Begitu juga dengan 2 pangkat 3. Ini menghasilkan 8. 3 pangkat 2 menghasilkan 9. Ternyata 8 itu lebih kecil dari 9 ya. Berarti 2/3 juga lebih kecil dari 3/2. Nah, mudah-mudahan materinya bisa dipahami ya. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, bilangan berpangkat merupakan bentuk sederhana dari perkalian berulang. Yang kedua, untuk membandingkan 2 buah bilangan berpangkat, rubah terlebih dahulu menjadi bentuk desimal, lalu bandingkan mana yang lebih besar. Sedangkan yang ketiga, untuk membandingkan 2 buah bilangan berpangkat yang cukup besar, pilih pangkatnya yang terbesar.
Demikian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyimak materi ini dengan baik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.